Seorang tukang cukur aneh memotong rambut pria ini. Dia juga memiliki kelainan. Apabila terkejut, maka dia akan kehilangan ingatannya untuk sesaat. Kedua pemuda ini mengerjai Hari dengan mengagetkannya berulang-ulang kali, sehingga mereka terus-menerus diberikan uang kembalian. Setelah mereka pergi, beruntung teman tukang cukur tadi bernama Max mengetahui kenakalan dua pemuda ini. Lalu Max mengambil uang itu kembali dan memberikannya kepada pria bernama Hari ini. Hari memiliki dua teman baik, yaitu Max dan Roy. Beberapa saat kemudian, seorang gangster bernama Big Boss datang untuk meminta uangnya yang pernah dititipkan kepada Hari. Big Boss dulu dikejar-kejar oleh polisi sehingga dia terpaksa menitipkan uang curian itu kepada Hari dan teman-temannya. Uang itu dibalut menggunakan kain yang bertuliskan pakaian kotor. Ketika polisi datang, tiba-tiba Hari kaget yang membuatnya lupa dan mengira jika balutan kain yang ia pegang adalah pakaian yang seharusnya dia cuci. Alhasil uang 5 juta pound sterling itu lulu lantak dibilas mesin cuci. Agar mengalihkan perhatian Big Boss, Hari dan kedua temannya mencoba menggunting rambut Big Boss. Big Boss teringat kembali dengan uang miliknya dan kembali menagih. Kemudian Max berjanji kepada Big Boss bahwa mereka akan mengganti uang itu 2 kali lipat dalam waktu dekat, karena mereka bertiga akan segera menikah dengan putri miliarder. Ketiga gadis ini adalah Priti, Neha, dan Pooja, yang merupakan anak seorang pengusaha kaya raya bernama Haikal. Hari dan teman-temannya mendatangi Tuan Haikal. Mereka ingin melamar putri-putrinya. Lamaran itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Tuan Haikal, karena dia merasa jika Hari terlalu tua dan terlalu miskin untuk putrinya. Setelah mengatakan itu, seketika sebuah insiden terjadi. Beberapa kuda yang berada di dekat mereka terlepas. Ketika kuda-kuda panik berhamburan, sebuah tali ikatan mengait di leher gadis ini, kemudian membawa dia terseret bersama kuda yang berlari kencang. Neha dan Pooja sangat khawatir melihat Priti, sedangkan Hari ketika itu teringat masa lalunya seakan-akan dia pernah mengalami hal itu. Hari kemudian berlari menyelamatkan Priti. Dia melompati pagar dan naik ke atas punggung kuda untuk mengejarnya. Kemudian berdiri dengan gagahnya melompat memotong tali itu, sampai sebuah besi tajam hampir saja mengenai mata Hari. Akhirnya Priti selamat dan dia berterima kasih sembari memeluk Hari. Teman Hari bernama Roy heran bagaimana Hari bisa melakukan aksi penyelamatan sekeren itu. Hari juga bingung. Lihat aksi penyelamatan tersebut, Tuan Haikal akhirnya mau menikahkan ketiga putrinya dengan Hari serta teman-temannya. Mereka memilih tempat pernikahan dengan cara diundi. Anehnya setelah diputar berulang kali, globenya selalu menunjukkan wilayah yang sama, yaitu wilayah Stamgad di India. Mendadak Hari tiba-tiba seperti orang kesurupan dan menyebutkan letak lokasi Stamgad secara detail. Setibanya di Stamgad, mereka disambut oleh seorang manajer hotel yang bernama Winston dan seorang bellboy yang bernama Pasha. Pasha tercengang setelah mengetahui para tamunya adalah reinkarnasi dari anggota kerajaan terdahulu. Hari adalah reinkarnasi dari Pangeran Baladev dari kerajaan Madapgar. Tidak lama setelahnya, Pasha diseret secara paksa oleh manajer hotel karena dia dianggap berhalusinasi dan mengganggu kenyamanan tamu hotel. Di waktu malamnya, Hari merasakan ada hal yang aneh dari hotel itu. Dia segera bergegas mencari bellboy yang bernama Pasha. Tetapi sayang Tuan Winston sudah memecat Pasha. Hari kemudian menyewa mobil hotel untuk menuju ke rumah Pasha. Setelah beberapa jam di perjalanan, Hari akhirnya sampai di lokasi. Ternyata Pasha tinggal di istana Madapgar. Ketika Hari membuka gerbang kerajaan itu, ingatannya seketika melayang ke tahun 1419, di mana Hari adalah seorang putra mahkota kerajaan Madapgar bernama Bala. Bala benar-benar seorang pangeran psikopat yang suka semena-mena dan juga menyiksa rakyat miskin. Bala bahkan ingin menghabisi ayahnya sendiri hanya demi tahta. Mengetahui hal itu, Bala kemudian dibuang dari kerajaan Madapgar.